Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita bermegah dalam kelemahan kita, agar kekuatan Tuhan Yesus tinggal dalam diri kita. Inspirasi ini datang dari kata-kata Santo Paulus kepada umat di Korintus dalam suratnya yang kedua ketika dia berkata, "Aku senang bermegah atas kelemahanku, agar kekuatan Kristus tinggal dalam diriku. Karena itu demi Kristus aku senang dan rela dalam kelemahanku, dalam siksaan dan kesukaran, dalam penganiayaan dan dalam kecemasan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Santo Paulus memberikan kesaksian kepada umat khususnya di Korintus, bagaimana dari hari ke hari demi mewartakan Injil Yesus Kristus dia menderita. Dia harus dihina, disiksa, baik secara fisik maupun psikis. Dia mengalami, kalau zaman sekarang istilahnya ya, dibully oleh orang-orang yang tidak menyukainya, oleh orang-orang yang menganggap dia itu bukan rasul, dan berbagai derita dari para penguasa atau orang-orang yang tidak menyukainya, hingga dia mengalami siksaan juga secara fisik. Merenungkan hari-harinya yang penuh dengan penderitaan macam itu, Paulus tentu saja selalu ingat bahwa itu adalah nasib yang memang harus dipanggul, harus disandang sebagai bagian dari mengikuti Kristus. Karena Yesus Kristus sendiri juga menempuh jalan penderitaan, bahkan penderitaan yang sangat hebat di salib. Santo Paulus merenungkan justru di dalam penderitaan, dalam kelemahan, dalam kesulitan, dalam berbagai hal yang membuat cemas, dia mengalami Tuhan lalu menjadi tampak kuasanya. Maka kalau Paulus berkata, "Jika aku lemah maka aku kuat," itu menunjukkan ketika aku lemah dalam pengertian bahwa kita sedang dalam keadaan rapuh. Entah tadi seperti Paulus karena mengalami siksaan, kesukaran, penganiayaan atau kecemasan, justru dia hanya bisa bergantung kepada Allah yang kuat, agar kekuatan Kristus tinggal dalam diriku, begitu Santo Paulus. Adorasi kalau saya renung-renungkan juga adalah saat kita menyatakan dengan eksplisit dan dengan tata gerak di depan sakramen Maha Kudus kelemahan kita. Tahukah Anda secara liturgis tata gerak sembah sujud, membungkuk, itu adalah ungkapan ketidakpantasan dari pihak kita. Ungkapan secara liturgis bahwa kita ini manusia pendosa yang lemah, rapuh, dan hanya hidup dari belas kasih Tuhan. Maka sikap menyembah atau bersembah sujud di depan sakramen Maha Kudus, ungkapan bahwa saya adalah orang rapuh dan lemah dan pendosa ya Tuhan, dan mohon belas kasih pengampunan-Mu agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Kita semua tidak ada yang layak di hadapan Allah, tapi kita menjadi layak dan dilayakkan oleh Allah
karena Kristus. Karena kita pengikut Kristus, menyembah Kristus dan mengambil bagian dalam derita dan wafat Kristus, kita menjadi dihitung oleh Allah. Dalam tanda kutip, kita ini menjadi sungguh-sungguh dihargai oleh Allah karena Kristus. Maka dengan adorasi kita sampaikan sungguh sikap batin kita yang memang mengakui kekurangan, kerapuan, dan kelemahan dan dosa-dosa kita, dan kita hanya bisa hidup dari belas kasih Allah yang menjadi kekuatan kita. Adorasi yang kadang hanya kita isi dengan macam-macam doa sesuai dengan inspirasi masing-masing batin kita saat di depan sakramen Maha Kudus, atau puji-pujian selayaknya yang bisa kita sampaikan ke hadirat Tuhan. Dengan segala tindak doa adorasi kita itu sebenarnya kita menyatakan kebergantungan kita kepada belas kasih Allah dan kebaikan Tuhan. Seperti Santo Paulus, aku senang bermegah atas kelemahanku agar kekuatan Kristus tinggal dalam diriku. Adorasi menjadi saat kita menyatakan kita bergantung pada Kristus. Dan dengan adorasi kita memang tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus pun tinggal dalam diri kita. Dan itu menjadi kekuatan kita mengarungi hidup kita setiap harinya. Adorasi membantu kita untuk makin rendah hati, bahwa hidup ini bukan karena kehebatan dan prestasi kita, kesesuaian dengan rencana dan keinginan dan cita-cita kita, tetapi karena Kristus tinggal dalam diri kita, dan Kristus pula yang memimpin kita dengan dorongan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, agar kita memuji Allah Bapa melalui Kristus berkat Roh Kudus. Marilah kita lanjutkan adorasi kita, agar kekuatan Kristus lah yang meraja, menguasai, dan senantiasa hidup dalam diri kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.